Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas menjadi saksi Kristus adalah tugas semua orang percaya. Sekali lagi, tugas menjadi saksi Kristus adalah tugas semua orang percaya tanpa terkecuali. Tugas menjadi saksi Kristus ini bukan sekedar untuk mengatakan, menceritakan, tetapi bagaimana kita yang menjadi saksi Kristus itu menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita dibarengi dengan keteladanan hidup dan menjadi contoh dalam perilaku. Jika tidak demikian, maka kesaksian kita tidak akan laku. Jika tidak demikian, kita tidak akan diterima. Dan Yesus yang akan kita beritakan itu tidak akan pernah diterima oleh yang mendengarkan kita. Itu sebabnya dikatakan, jika sumbernya baik, maka air yang mengalir darinya juga akan baik. Maka yang pertama, kita harus mempersiapkan, memperlengkapi diri kita sebagai sumber dari pemberitaan, sebagai alat Tuhan untuk memberitakan, supaya apa yang kita sampaikan itu diterima oleh orang yang mendengar atau kepada siapa kita memberitakan tentang Injil Kristus itu. Maka sekali lagi diperlukan keteladanan dan sikap serta contoh perilaku yang baik dalam kehidupan kita. Sebab bagaimana mungkin orang dapat diterima pemberitaannya tanpa terlebih dahulu kita dapat dicontoh atau diteladani dalam iman kita, dalam bicara kita, dalam perbuatan kita, dalam aksi nyata kita. Jika kita juga tidak yakin akan apa yang kita sampaikan, bagaimana mungkin pendengar kita yakin dengan pemberitaan kita? Maka yang pertama adalah kita memperlengkapi diri kita sebagai orang yang percaya, yang diutus oleh Kristus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, perlengkapi dirimu. Sehingga ketika kita memberitakan tentang Yesus Kristus itu, tentang Injil, kebenaran itu, maka orang yang menyaksikan dan mendengarkan kita dapat menerima Kristus yang kita beritakan itu. Bapak, Ibu, hal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka ia mempersiapkan dan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Maka murid-murid Yesus diutus untuk menyampaikan perkataannya, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita,
Sebab dunia ini harus mendengar berita keselamatan yang daripadanya. Sebab apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, yang tertulis dalam kitab Mazmur telah digenapi. Dan semua orang harus tahu dan harus mendengarkan berita kesukaan itu. Maka dengan demikian Yesus memperlengkapi muridnya agar mereka menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan ucapan mereka memiliki wibawa. Tidak hanya berbicara saja tanpa didengarkan oleh orang lain. Maka Yesus memperlengkapi para murid itu. Yang pertama dikatakan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Itu yang pertama dilakukan oleh Yesus. Sebelum ia akan terangkat dan naik ke surga, maka ia membuka pikiran murid-murid itu untuk memahami kitab suci. Sebab jika mereka tidak memahami kitab suci itu, yang menjadi pokok pemberitaan mereka, bagaimana mungkin kabar baik akan diberitakan? Bagaimana mungkin orang yang mendengarkan akan menerima? Bagaimana mungkin orang yang akan mendengarkan akan paham? Itu sebabnya Allah, Yesus membuka pikiran mereka agar mereka mengerti apa isi dari kitab suci itu. Apa maksud dari firman Tuhan itu. Juga yang kedua untuk memahami karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari dia lahir, lalu dia mati, disalibkan, lalu dia bangkit, dia naik dan dia mengutus rohnya, Roh Kudus kepada kita. Itu untuk dipahami karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dan juga menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Kristus kepada segala bangsa. Bapak Ibu, tidak hanya sampai di situ saja, para murid juga akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang akan memampukan mereka menjadi saksi Kristus. Jika lebih luas mau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, Roh itu menguatkan mereka dan kepada mereka diberi kuasa. Ada kuasa untuk berkhotbah, ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk menghibur, ada kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, ada kuasa untuk memberikan mukjizat atau yang terbaik bagi orang-orang yang mereka jumpai. Maka kuasa itu diberikan menyembuhkan orang sakit juga, mengusir roh-roh jahat. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya supaya Injil juga boleh diterima oleh yang mendengarkannya dengan baik. Lalu sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Lalu ia memberkati para murid. Dan semua hal yang diberikan oleh Yesus itu menjadikan para murid belajar menjadi saksi Tuhan. Sehingga Injil sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati semua para muridnya agar mereka dikuatkan, diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi ini. Maka saat Yesus memberkati murid itulah ia berpisah dari mereka dan Yesus terangkat ke surga. Lalu mereka sujud menyembah, lalu mereka pulang, lalu mereka senantiasa memuliakan Allah di dalam bait Allah. Maka Yesus yang terangkat ke surga itu sesungguhnya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dia berasal dari surga dan hanya dia yang sudah pernah dari surga. Dan dialah yang akan mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kelak kepadanya. Maka tidak mungkin orang yang tidak pernah dari sana yang akan menyediakan bagi kita. Tapi dengan jelas bahwa Yesus yang berasal dari surga yang akan mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kelak untuk memasuki kehidupan yang kekal. Maka dari firman ini jelas tahapan untuk menjadi saksi Kristus itu adalah membuka pikiran untuk memahami kitab suci, diisi oleh firman Tuhan. Langkah kedua adalah memahami karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Yang ketiga, kita harus bersedia menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Yang keempat adalah bersedia diperlengkapi dan dipersiapkan dengan baik oleh Yesus dan Rohnya. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir, yang kelima adalah
memberkati orang-orang yang menerima firman-Nya. Itu tugas kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lalu kita yang hidup di kehidupan zaman sekarang ini, pertanyaannya Bapak Ibu, maukah kita menjadi saksi dan siapkah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama dan yang utama dikehendaki oleh firman ini, mau dan bersedia. Saudara, selanjutnya Tuhan yang akan memperlengkapi dan mempersiapkan kita. Sekali lagi yang utama adalah apakah engkau mau dan bersedia. Jika engkau mau dan bersedia, maka Tuhan akan memperlengkapi kita, mempersiapkan kita. Saudara, saya dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya untuk menjadi penonton saja, tapi kita pelaku, beraksi, berbuat. Dan Ia berkenan mempersiapkan kita dan memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan agar kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebenarnya kita bukan berangkat dari kekuatan kita, dari kebolehan kita, dari pencapaian kita, prestasi kita untuk memberitakan berita keselamatan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita hanya diminta mau dan bersedia. Selanjutnya Tuhan yang akan bekerja lewat kita. Jadi bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan kekuatan kita. Sebab siapakah kita sebenarnya di dunia ini? Siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah? Tapi Tuhan mau kita bersedia dan mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang besar bagi kerajaan-Nya. Karena itu apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita Bapak Ibu? Yang pertama, siap dibentuk oleh Tuhan menjadi saksinya. Siap atau bersediakah saudara dibentuk Tuhan untuk menjadi saksinya? Sekali lagi saya katakan, perlu hati yang bersedia. Selanjutnya Tuhan yang memperlengkapi dan mempersiapkan kita. Bahkan apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ucapkan, semuanya Tuhan yang berkuasa atas kita. Supaya kita tidak berkata-kata, tidak berbicara untuk diri kita sendiri, atas diri kita sendiri, untuk kehebatan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang total memakai diri kita untuk kemuliaan namanya. Maka Tuhan yang memperlengkapi kita. Bahkan apa yang perlu, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan sediakan. Bukankah banyak orang yang memiliki sifat khawatir, cemas sebelum pergi, sebelum pergi sudah punya banyak alasan. Tidak sanggup, terlalu muda, tugasnya begitu sangat rumit. Saya mengingat satu pesan ketika ditahbiskan, dikatakan oleh Opuye Paulus begini. Kemanapun engkau diutus, bersedialah untuk pergi ke situ. Sebab ingat, sebelum engkau pergi, Tuhan sudah terlebih dahulu di situ untuk menunggumu melakukan tugas-tugasmu. Bapak Ibu, tidak ada satu tempat pun yang tidak dijangkau oleh Tuhan. Bahkan di tempat tersulit yang kita pikirkan, di situ Tuhan sudah menanti kita terlebih dahulu. Kita hanya perlu siap dan bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Selebihnya, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Maka, jikalau Tuhan membentuk kita menjadi saksi-saksinya, maka Tuhan akan mempersiapkan kita. Supaya kita tahan uji, supaya kita kuat, supaya kita siap demi Injil Kristus. Dan supaya kita tetap elastis, tahan banting. Kemanapun kita pergi, kita bersedia demi Injil Kristus. Yang kedua, memberitakan Injil dan selalu memberkati orang lain. Memberitakan Injil dan memberkati orang lain. Maka tugas utama kita adalah biarlah Dia menjadi besar dan kita hambanya akan semakin kecil. Bukan diri kita yang menjadi fokus pemberitaan kita, tetapi Kristus Yesuslah yang menjadi fokus pemberitaan kita. Dengan kesediaan orang yang menerimanya menjadi juru selamat, maka tugas kita adalah juga untuk memberkati orang lain. Memberi berkat, bukan untuk mengutuk orang lain. Maka dalam memberitakan Injil dan memberkati orang lain, maka pastikan bahwa Dialah yang kita beritakan. Biar Dia semakin besar dan kita akan semakin kecil. Yang ketiga dan yang terakhir, selalu sujud memuji dan memuliakan nama Yesus dan memohon Ia senantiasa mengutus Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu,
Sudah menjadi keharusan bagi kita orang yang percaya di dunia ini selalu sujud, memuji dan memuliakan nama Yesus. Sebab misinya sudah sempurna di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Misinya sudah sempurna. Ia melakukan dan ia taat kepada kehendak Bapa demi keselamatan kita umat manusia. Termasuk juga dengan kenaikannya ke sorga. Untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Maka sampai dia mengutus rohnya, yaitu roh yang kudus. Roh penghibur yang akan menemani, menyertai dan memelihara kehidupan kita. Supaya kita tidak sesat di tengah-tengah dunia ini. Diombang-ambingkan oleh pergumulan dunia ini. Kesesatan dunia ini, kejahatan dunia ini. Karena itu selalulah puji dan sujudlah untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para murid. Ketika mereka kembali dari Yerusalem. Mereka memasuki bait Allah. Dan tak sedetik pun kehidupan mereka untuk memuliakan nama Allah. Maka terakhir sekali saya katakan Bapak Ibu. Jangan pernah lupa untuk memuliakan Allah. Atas segala karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari dosa. Dan belenggu-belenggu kejahatan. Sehingga kita akan selamat di dalam Dia. Dan tempat kita pun kelak sudah dipersiapkan oleh Dia. Terakhir kita hanya katakan kemuliaan bagi Dia. Dan bagi Dialah hormat, pujian dari kekal hingga kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kami telah mendengar firman-Mu, mengajarkan kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan pergumulan, kejahatan, godaan iblis dan bujuk rayu setan. Kami mohon kuatkan kami, agar iman kami tidak jatuh dan kami tidak lengah. Karena Tuhan yang menolong kami dan mendoakan kami, agar kami kuat menghadapi kenyataan kehidupan di dunia ini. Jika Engkau mengutus kami menjadi saksi-Mu, lewat kehidupan kami, pekerjaan kami, hal apapun yang kami lakukan sehari-hari, biarlah juga Engkau menguatkan kami, memperlengkapi kami. Kami mau memberikan diri kami untuk Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Melalui perkataan, perbuatan, aksi, dan apapun yang kami lakukan. Sehingga dunia ini dapat melihat bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus yang sejati dan setia. Berkati umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Memperingati Engkau naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Ajarkan kami senantiasa untuk taat dan setia kepada Tuhan. Hingga kelak kami menjadi pewaris kerajaan-Mu di kehidupan yang kekal. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi mereka. Tangan kasih setia Tuhan kiranya membimbing semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.